Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar bareng untuk membuat aplikasi Android dari awal. Dan ini khusus untuk teman-teman yang akan belajar dari dasar atau fundamental dari aplikasi Android. Dan video kali ini kita akan membahas tentang View and Views Group. Sebelumnya, kenalan dulu ya. Nama aku Gunawan Dermawan dan aku sebagai mahasiswa Teknik Informatika di UDINU Semarang. Kemudian ini bidang minatku yaitu Android sama Computer Vision. Teman-teman bisa follow Instagram, GitHub, dan Telegram aku di @gunadermawan. Silahkan di follow ya. Kemudian overview materi kita kali ini yaitu pertama ada teorinya, meliputi definisi, penjelasan singkat, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah implementasi yang akan kita lakukan di Android Studio-nya. Berikutnya, apa sih itu view? View itu sederhananya teman-teman, itu sebuah objek pada Android di mana itu menggambarkan tampilan yang pengguna itu dapat berinteraksi secara langsung. Contohnya itu ada text view, ada button, ada image view, ada list view, grid view, radio button, dan checkbox. Kalau text view itu sebuah komponen yang berguna untuk nampilin teks ke dalam layar pengguna, misalnya ya nampilin teks doang gitu. Kemudian ada button, itu komponen yang membuat pengguna itu dapat berinteraksi dengan cara ditekan untuk melakukan sesuatu, misal berpindah activity, berpindah halaman, klik login, dan lain sebagainya. Kemudian untuk image view itu komponen untuk menampilkan gambar. Kalau list view itu komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk list atau daftar yang merandat ke bawah itu. Kemudian kalau grid view itu komponen untuk nampilin informasi dalam bentuk grid atau kayak kotak-kotak gitu loh teman-teman. Kotak-kotak kayak tabel gitulah ya. Kemudian kalau radio button itu komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan oleh sistem. Ini kayak tampilan radio button kayak yang di web itu loh, sama aja sih. Kalau checkbox itu komponen yang memungkinkan pengguna untuk dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang ada. Ini kayak kotak kecil terus dicentang gitu loh, kalau teman-teman tahu nih. Ini contohnya. Ini aku ambil dari website Decoding. Ini text view. Ini text view, ini image view, ambil gambar, radio button, list view, dan ini adalah resicolor view yang belum kita masukin ke definisinya. Berikutnya, apa itu view group? Kalau view group itu objek yang mewadahi atau menampung tadi loh view yang barusan kita bahas. Dan view group itu sendiri sehingga membentuk satu satuan tampilan aplikasi yang utuh. Biasanya view group terdiri dari linear layout, frame layout, relative, sama table layout. Kalau linear layout itu singkatnya menempatkan komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal secara ke bawah. Nah, kalau relative layout itu lebih fleksibel teman-teman. Jadi dia itu lebih fleksibel dari linear layout karena dia bisa menempatkan objek secara lebih lebih natur gitu lah ya, lebih natural. Jadi kalau frame layout itu berikutnya, ini layout yang paling sederhana. Ini akan membuat komponen yang ada di dalam frame layout itu menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Nanti coba kita bahas ya di Android Studio-nya. Kemudian table layout itu susunan komponen dalam table layout akan berada di dalam garis kolom. Ini kayak tabel biasa ya, cuman kalau di Android Studio itu tidak menampilkan garis tabelnya. Gitu aja sih singkatnya. Kemudian ini ada contohnya. Ini linear layout. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ini akan menjalat ke bawah itu. Ini relative layout itu dia lebih fleksibel karena dia bisa menempatkan komponen untuk objek sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini kalau constraint layout tidak dijelaskan tadi sih ya, tidak dijelasin. Ini kalau frame layout dia akan saling menutupi dari satu frame ke frame lainnya. Jadi ini adalah table layout di mana kita biasanya menggunakan ini di seperti tampilan e-commerce dan lain sebagainya.
Dan ini adalah hierarki dari view and view group. Jadi dalam view group itu ada 3 komponen. Pertama ada view group itu view sama view, dan di dalam view group itu ada view, dan view. Gimana itu maksudnya? Ya, nanti kita belajar bareng aja lah ya. Ini adalah studi kasus kita, di mana kita akan bikin tampilan seperti toko online atau tampilan toko online itu. Jadi nanti ini bisa di scroll ke bawah, di dalamnya ada kayak foto, ini harga, penjelasan definisi sederhana, dan akan menerapkan yang namanya table layout tadi. Oke teman-teman, kita langsung lanjutkan ke Android Studio-nya untuk membuat tampilan seperti yang di studi kasus ini. Kita akan bikin new project, kemudian empty activity, namanya misalnya view group kayak gini. Di sini kita menggunakan Kotlin untuk bahasa pemrogramannya, dan menggunakan SDK-nya adalah API 23 atau Marshmallow. Kita klik finish, dan dia akan melakukan scanning Gradle atau import Gradle, yang ini cukup memakan waktu teman-teman. Jadi pastiin kalau pakai Android Studio itu terkoneksi dengan internet yang cukup stabil, karena kalau enggak itu biasanya Gradle-nya lama banget untuk melakukan sinkronasi atau hal-hal yang lainnya lah ya. Kita di sini akan masuk ke logic dari aplikasinya, itu enggak masuk ke main activity.kotlin. Kita akan bermain di activity main atau membuat tampilannya aja. Nah, ini udah selesai Gradle-nya. Ini tak minimize dulu. Terus kita ke activity main. Terus kita ke belum bang, lama banget bang. Kita ke split sini. Di sini kita rubah tipe layoutnya. Kita rubah menjadi scroll view, karena kita akan membuat bisa di scroll ke bawah gitu. Sorry, suara aku agak itu ya, agak nggak normal. Coba ini kita kebawain dulu. Ini match parent udah benar. Ini kita hapus aja deh. Ini kita hapus. Oke. Ini kita hapus juga teman-teman, biar nggak terlalu ribet. Jadi ada 2 XMLNs seperti ini. Terus ini kita hapus juga tampilan text view-nya, kita hapus, kita rubah dengan linear layout. Kita akan bermain di sini dengan sangat panjang ini kayaknya deh. Ini match parent wrap content. Kasih ID apa enggak? Kayaknya belum perlu ya. Untuk orientasinya kita kasihkan vertikal, kemudian kita tutup. Nah, seperti itu. Di sini kita bikin frame layout kayak gini. Match parent wrap content. Terus kita tutup lagi. Kita tutup kayak gitu. Ini akan sangat banyak hierarki teman-teman, tolong diperhatiin ya. Terus image view begini, image view, ini match parent wrap content. Terus adjust view bands nya kita set true. Adjust view bands kita set true. Dan bawahnya scale type nya, scale type itu fit xy ini. Kemudian src nya atau source nya kita masuk ke drawable. Oh iya teman-teman, ini aku siapin itunya dulu ya, gambarnya dulu. Jadi aku udah nyiapin di sini. Di sini ada 3 komponen. Ini teman-teman bisa download di link di bawah. Ini aku Ctrl C aja. Terus aku masukin ke drawable, trash, terus drawable, masukin ke sini aja. Oke, kayak gitu, sip. Jadi teman-teman nanti bisa download komponen itu di link di bawah ya teman-teman. Ini kita rubah pixel Google kayak gitu tampilannya. Kemudian kita tutup di sini, tutup image view-nya. Di bawahnya
kita bikin text view wrap content semua gitu kan. Terus text appearance-nya di style ke add style text appearance app combat.smell. Tuh kok nggak ada text appearance app combat. Tuh ini panjang banget itunya ya, app combat. Nah gini. Terus text colornya kita set ke warna putih aja kali ya, color white ini. Kemudian layout gravity-nya kita kasih bottom, gitu. Margin start ini biasanya margin left, sekarang diganti margin start itu 16 dp. Kemudian margin bottom juga 16 dp juga, margin bottom 16 dp kayak gitu. Kalau udah backgroundnya kita tuliskan hexa di sini 4D gitu kan, 4D terus 0-nya 000 0-nya 6 kali. Oke, terus drawable padding berapa nih bang? 4 dp aja lah ya, 4 dp. Kemudian gravity-nya apa nih? Gravity-nya belum kan, gravity-nya itu kita set ke center vertikal kayak gitu. Kemudian padding-nya kita set di 8 dp biar ada renggangnya gitu, 8 dp. Kemudian text-nya kita ambil di sini. Ini aku udah nyiapin juga. Ini teman-teman bisa di kopas aja kayak gitu, di kopas mana sampai sini kayak gitu. Kita kopas aja biar cepat. Masuk ke sini, kemudian ke ini, ke mana ya, values, ke string, dan kita masukin ke bawah sini untuk memudahkan kita dalam mengcoding ya. Ada yang error nggak? Ini resource-nya nggak ikut. Oke, sip. Kemudian sekalian teman-teman ini masuk ke Gradle. Ini aku kelupaan tadi. Ini dimasukin ke Gradle yang level apa namanya? Gradle bagian level modul, masukin di sini. Ini biar tampilan fotonya itu membulat. Lalu kita klik Synchron Now untuk menyinkronkan Gradle-nya. Oke, sip, udah benar. Nah, close stringnya di sini, stringnya apa tadi? Stringnya dummy foto ya. Oke, coba teman-teman lihat hasilnya. Aku minimize saja biar agak lebar. Kayak gitu. Kemudian drawable startnya, drawable IC icon apa nih, icon collection white. Nah, dia akan nampilin koleksi di sampingnya itu. Ini teman-teman nanti bisa download semua asetnya di link di bawah ya, biar kita samaan. Iya. Kemudian di bawahnya penutup frame layout ini kita bikin lagi text view, match parent wrap content, margin left itu kita mulai dari 16 dp. Oke, kepanjangan bang. Bawahnya margin right juga 16 dp juga. Terus margin top 16 dp gitu. Margin bottom
8 dp. Oke. Kemudian ini teks kita ambil dari string lagi. Bentar. Oke, benar. Stringnya kita ambil yang dummy value. Nah, akan ada muncul harganya. Terus ini text size-nya kita atur di 32 sp. Kok text style sih? Text size 32 sp kayak gini. Terus kita tutup. Oke teman-teman, kayak gini nggak ada error kan? Harusnya nggak ada error, soalnya ini kita kan cuman layout doang ya, nggak bikin logiknya. Kemudian di sini kita bikin text view lagi. Ini akan sangat banyak tampilannya. Match parent, wrap content, kebalik. Match parent, ini wrap content. Kemudian text size nya kita atur 12 sp, kecil aja. Margin left nya 16 dp. Kemudian margin right nya juga 16 dp. Kemudian margin bottom juga 16 dp. Dan kita atur text stringnya. Stringnya itu kita tuliskan stock. Terus kita tutup di sini, bikin text view lagi. Text view ini itu match parent wrap content kayak gini. Kemudian margin left right bottomnya kita kopas dari sini aja. Kita kopas kayak gitu. Kemudian length spacing multiplier, length space multiplier-nya kita atur ke 1. Kemudian ke text-nya, text string, isinya content text. Nah, dia akan kayak gitu. Terus kita tutup di sini, bikin lagi text view. Pencet terus ini aku ya. Match parent wrap content, kemudian text size-nya 12 sp kayak gitu. Margin left right bottom kita kopas aja biar cepet. Kopas dari atas biar cepet. Ini ganti ke jangan 16, ini banyakkan 8 dp aja. Udah 16 8 dp left right bottomnya. Kemudian text stringnya kita masukkan pencet dulu, kita masukkan specification. Nah, akan muncul spesifikasi. Kita tutup text view lagi, match parent wrap content, kemudian kita kopas dari atas tadi, shift tutup. Bentar, ini bukan text view teman-teman, sorry lupa, table layout. Nah, di sini kita tutupnya kayak gini berarti ya, kayak gini. Nah, sip. Dalamnya sini kita ngoding lagi table row, table row. Kemudian apa nih? Sorry, kok nggak itu ya? Table row, tutup. Layout width-nya, layout width ya, manual dong. Layout width, width mana? Nah, ini kita set ke match parent, terus layout apa, height ya. Layout height-nya kita atur ke wrap content kayak gitu. Terus margin bottom-nya 8 dp. Oke, udah. Bawahnya kita bikin text view.
ini kok nggak otomatis, gimana ya? Itu soalnya ya. Ini Android, width-nya, match parent, terus height-nya, wrap content, text size-nya 14 sp, kemudian layout margin N-nya, kita set ke 16 dp. Kalau udah itu teksnya kita masuk ke display. Nah, display kayak gitu. Apalagi nih, aku bingung. Banyak banget soalnya ya. Di sini bikin lagi text view. Tutup, jangan lupa. Text view, width-nya, match parent, terus height-nya, wrap content, kayak gitu. Kemudian text size-nya, wah ini panjang banget ya, 14 sp. Layout wake-nya, yang ini kita atur 1. Kemudian teksnya kita ke content, spec display. Oke, ini oke, sip. Ini udah selesai di table row paling atas. Display doang dong. Waduh, mantap nggak itu? Kita lanjut ke paling, kita buka lagi deh kayaknya table row lagi. Ini kopas aja lah ya. Sama nggak sih? Oke, sama kayaknya. Ini kita kopas aja dari sini. Kita kopas, Ctrl C. Nah, kayak gitu. Ini kita spasi biar agak mendingan. Stringnya kita rubah menjadi size. Oke, terus content, spec, size. Nah, kayak gitu. Kita kopas lagi teman-teman. Sip. Itu display udah, berarti kita masuk ke baterai. Terus ini specs baterai gitu. Ini udah ada semua deh, udah semua. Oke, di sini di bawahnya penutup table layout itu kita bikin text view. Ini hampir selesai teman-teman, sabar ya. Text view, match parent, wrap content. Sini kita tuliskan size-nya, text size 12 sp, margin left, margin bottom, margin left 16 dp, terus margin bottomnya teman-teman juga 16 dp teman-teman. Kemudian margin bottom itu 8 dp aja. Terus margin right nya 16 dp, kayak gitu. Kemudian teksnya kita ambil ke seller atau penjual. Nah, tutup. Kemudian kita bikin sini di luar text view-nya, bikin relative layout kayak gitu. Terus match parent, wrap content, margin left. Ini kopas aja lah ya, dari sini kopas kayak gitu. 16 ini dirubah semua jadi 16 dp kayak gitu. Nah kalau udah kita tutup. Sip. Di sini kita bikin lagi. Ini biar gambarnya menjadi bulat karena kita udah masukkan implementasi di Gradle tadi. Nah kayak gitu udah 56 dp. Terus ini juga 56 dp. ID-nya ID profile image
Sip. Bawahnya kita bikin lagi. Di sini center vertikal. Tuh, suara apa itu? Sorry, center vertikal true. Kemudian margin N 16 dp. Margin N 16 dp. Kayak gitu udah. Terus masukin fotonya deh. src drawable foto. Nah, nggak kelihatan fotonya. Kita tutup. Terus kita bikin lagi text view match parent wrap content. Pencet dong match parent wrap content itu kan. Terus center vertical kita atur ke true lagi. Kemudian layout and off layout to and off ID profile image. Kemudian teksnya kita atur ke misalnya string name, my name ya. Oke, my name. Kita tutup di sini. Terus di bawahnya penutup linear layout. Di sini kita kasih button kayak gitu, misal apa nih, match parent wrap content. Kita kasih ID di sini by tombol bleach itu gitu misalnya. Kemudian margin left margin bottom kita kopas dari atas saja biar cepet. Kita kopas, Ctrl C. Nah, tutup di sini. Oke, shape udah kayak gini. Kita ke atasin biar rapi. Ini udah benar. Coba kita running teman-teman. Coba kita running. Ini biasa error kayak gini, belum tak setting. Kita ke setting dulu. Kalau teman-teman error nggak apa-apa. Ya, aku lupa ganti build toolsnya ke versi 11, Java-nya ke Gradle. Kita rubah ke versi 11-nya. Kita apply, kita OK, dan kita running ulang. Ini agak lama kalau running kayak gini. Coba kita ke activity main lagi. Tampilannya kan kurang lebih kayaknya lama sekali emang ya. Sabar teman-teman, ditunggu aja. Ditunggu, masih ditunggu. Gradle emang paling lama kalau di Android. Setelah aku pakai koneksi LAN loh. Tuh, cuman masih tetap lama. Coba aku mode gaming loh ya. Mode gaming. Aku aktifin biar jalan lebih cepat. Masih lama. Udah kelihatan Gradle-nya ada error. Nah, tampilnya akan kayak gini teman-teman kurang lebih. Oke. Oh sorry, ini buttonnya kurang ya teman-teman. Kurang. Ini bukan ID bang. Kok ID sih? Text. Nah, string terus ke baik gitu. Coba kita ulang lagi. Nah, jadi akan kayak gini tampilannya. Oke, kita ulang lagi. Apakah benar? Oke, benar nih ada tombol belinya. Cuman nggak bisa diklik, ini kan cuman tampilan doang gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman tampilan akhirnya. Untuk terakhir biar agak mendingan, kita ke activity main-nya, terus tambahin logic sedikit. Support action, kok nggak ada? Support action bar begini, terus titik title, masukin title-nya misalnya apa nih, Google Pixel gitulah ya. Kita ulang lagi. Ini biar yang ada di sini ini dirubah judulnya. Oke, udah berubah.
Ini bisa kita scroll, tapi ini belum bisa kita geser-geser kalau yang cuma satu kan. Oke gitu teman-teman, mungkin video kali ini singkat aja ya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang ditanyain silahkan di kolom komentar di bawah. Ini aku ke home dulu, bentar, sini. Kalau ada teman-teman yang mau tanyain silahkan di kolom komentar di bawah, atau bisa DM aku langsung di Telegram, gak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan nanti aku pasti balas. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih yang mau nonton sampai akhir. Agak membosenin, sorry ini agak panjang soalnya videonya. Semoga bermanfaat ilmunya, semangat buat ngoding teman-teman semua, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.